Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Amalia Sari dengan NIM 2100-2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu karakteristik pribadi pemimpin. Dalam karakteristik pribadi kepemimpinan ini, seorang pemimpin harus mempunyai intelijensi yang lebih tinggi daripada apa yang ia pimpin, dan juga mempunyai karakteristik yaitu kecerdasan. Seorang pemimpin harus cerdas bukan untuk memimpin suatu organisasi atau perusahaan, dan tentu saja seorang pemimpin itu harus mempunyai karakteristik yaitu memotivasi apa yang ia pimpin. Seseorang yang ia pimpin itu dia harus bisa memotivasi bawahannya untuk bergerak ke arah yang lebih maju. Yang kedua yaitu kelompok yang dipimpin. Kelompok ini sangat berpengaruh bagi pemimpin karena tanpa kelompok tidak akan ada interpretasi dari tujuan yang ingin ia pimpin dan ingin ia capai tersebut. Yang ketiga yaitu faktor situasi dan kondisi, yaitu perilaku kepemimpinan. Jika ada situasi yang tidak menentu dan kacau, maka seorang pemimpin hadir sebagai seorang pemimpin yang karismatik dengan memperhatikan situasi kondisi, berbicara, dapat memilah dan memilih solusi dari permasalahan tersebut, apakah ia hadir di saat yang tepat atau tidak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu faktor kemampuan personal. Kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi yang dimiliki seorang pemimpin dari sejak ia dilahirkan dengan edukatif yang ia terima. Maksudnya di sini yaitu misalkannya nih, seorang pemimpin itu sudah memiliki jiwa kepemimpinan dari sejak ia dilahirkan. Misalnya kecerdasan yang ia miliki, kemotivasian yang ia miliki, wawasannya yang luas yang ia miliki, cara berbicaranya yang bagus untuk memimpin, serta dikombinasikan dengan pelajaran yang dapati selama ini, edukatif yang ia terima dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap kepemimpinannya, yang menjadikan seorang pemimpin yang baik, karena faktor lingkungan itu sangat penting dalam kepemimpinan, yaitu dapat menentukan seseorang pemimpin itu hebat atau tidak dalam kepemimpinannya. Dan yang terakhir, faktor jabatan. Seseorang pemimpin memiliki kemampuan yang sama, tetapi yang satu punya jabatan, yang satu lagi tidak mempunyai jabatan. Itu sangat berpengaruh karena sama-sama mempunyai jabatan, tetapi tingkatannya tidak sama, maka akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi seorang menjadi pemimpin, ada juga faktor-faktor keberhasilan seseorang menjadi pemimpin, yaitu yang pertama moral. Moral adalah keadaan jiwa dan emosi seseorang yang mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan tugas dan akan mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas perorangan maupun organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral adalah yang pertama kepemimpinan atasan, yang kedua kepercayaan dan keyakinan atau kebenaran, yang ketiga penghargaan atas penyelesaian tugas, yang keempat solidaritas dan kebanggaan organisasi, yang kelima pendidikan dan latihan, yang keenam kesejahteraan dan rekreasi, yang ketujuh kesempatan untuk mengembangkan bakat, yang kedelapan struktur organisasi, dan yang kesembilan pengaruh dari luar. Kedua yaitu disiplin. Disiplin adalah ketaatan tanpa ragu-ragu dengan ikhlas, tulus terhadap perintah atau petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku. Disiplin yang dimaksud yaitu disiplin yang berasal dari pribadi kita sendiri, disiplin yang lahir dari jiwa pribadi kita sendiri, disiplin terhadap peraturan yang ada, terhadap perintah yang diberikan oleh atasan kepada kita. Misalnya seorang atasan memberikan perintah untuk mengerjakan sebuah tugas proyek, dan kita harus disiplin mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh atasan kita tersebut. Yang ketiga, ada jiwa korsa. Jiwa korsa adalah loyalitas, kebanggaan dan antusiasme yang tertanam pada anggota termasuk pimpinannya terhadap organisasinya. Antusias ini maksudnya misalnya keikutsertaan seorang pemimpin dalam organisasinya. Misalnya nih ada acara di organisasi,
seorang pemimpin itu harus antusias mengikuti acara tersebut. Dan dalam suatu organisasi yang mempunyai jiwa korsa yang tinggi, rasa ketidakpuasan bawahan dapat dipadamkan oleh semangat organisasi tersebut. Yang keempat ada kecakapan. Kecakapan adalah kepandaian melaksanakan tugas dengan hasil yang baik dalam waktu yang singkat dan seefisien mungkin, menggunakan tenaga dan sarana yang efisien, yang berlangsung dengan tertib. Pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki seorang pemimpin diperoleh dari pendidikannya, pelatihan, inisiatif, dan pengembangan pribadi serta pengalaman tugas. Jadi, menjadi seorang pemimpin itu yang baik sebenarnya dapat dikembangkan melalui diri sendiri, bisa juga sih dari lingkungannya, dimana seorang pemimpin itu bergaul dengan teman-teman yang menunjang nilai positif. Maksudnya yaitu misalkannya nih, seorang pemimpin itu bergaul dengan teman yang baik, rajin, mempunyai kecerdasan yang bagus, wawasan yang luas, maka otomatis secara tidak langsung seseorang ini akan mengambil sisi baik dari seorang pemimpin tersebut. Begitulah kira-kira. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memilah dan memilih pergaulan yang ia anggap positif. Jadi pergaulan yang positif itu diambil, pergaulan negatif itu dibuang atau dijauhkan, karena itu menjadi potensi sebagai seorang pemimpin. Presentasi yang bisa saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.